Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat yang indah adalah kalau kita berjalan di kehidupan yang tak melanggar dari semua ajaran dari Sang Pencipta jagat raya ini. Kehidupan ini penuh dengan cobaan, gemblengan. Apapun yang kita lakukan adalah perjalanan yang nyata. Setiap gerakan kita akan membawa positif atau negatif. Hidup ini kita yang menentukan gelap dan terang, positif dan negatif. Itulah di bumi ini. Setiap gerakan kita menentukan kehidupan yang akan datang. Kehidupan pecah dari raga, lepas dari raga. Itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Gerakan yang membawa revolusi untuk penyelamatan badan kita. Di bumi ini hanya ada gelap dan terang. Ada kebaikan dan ada pelencengan. Itulah kehidupan yang kita jalani. Kejaliman dan kebaikan, pertolongan dan kesesatan, pencerahan dan kegelapan, itulah perjalanan Satrio Piningit. Jiwamu yang dipenuhi oleh Satrio seperti leluhur kita yang telah memperjuangkan negara ini menjadi Republik Indonesia. Merdeka tidak gampang, merdeka juga perlu pengorbanan. Itulah negara kita. Tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya mengandalkan bumi ini, tidak hanya mengandalkan hanya berdiam diri, tapi perlu perjuangan yang nyata. Jangan sekali-kali mengharap hak orang lain, jangan sekali-kali menjajah orang lain, jangan sekali-kali mengadili orang lain. Itulah jiwa satria. Jiwa satria terukir dari hati. Dialah yang bisa membawa dan menjaga amanah dari Sang Pencipta. Dari dahulu sampai sekarang, orang kecil hanyalah pijakan. Orang kecil hanyalah sebagai perantara. Tapi ingatlah selalu, negara ini merdeka. Semua berjuang, tapi bila merdeka, jangan sekali-kali mengadakan keadaan untuk diri sendiri. Nikmat jangan kau nikmati sendiri, tapi nikmat harus dirasakan bersama. Itulah jiwa seorang satria, jiwa yang benar. Seorang satria yang benar adalah memperjuangkan rakyatnya, membawa rakyatnya ke jalan kemakmuran, ke jalan keselamatan, menjaganya, tidak menjadikan pijakan rakyat kita. Setiap pemahaman, setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Jadilah satria untuk Tuhanmu, untuk negerimu, untuk bangsamu, untuk rakyatmu, untuk semua golongan. Kita berjuang bersama-sama, menjaga negara ini bersama-sama.
Jangan sekali-kali merugikan rakyat kita, bangsa kita, hanya menikmati untuk dirinya sendiri. Tapi lihatlah ke bawah. Kalau kita kembali yang Maha Kuasa, harta akan ditinggalkan. Jadilah pemimpin seperti Nabi Musa, Nabi yang membawa umatnya menuju keselamatan, jauh dari penganiayaan, jauh dari raja yang zalim, jauh dari apa yang membuat masyarakat menjadi terjajah yang tak terlihat. Dan kita hidup di bumi ini hanya untuk memuliakan Yang Maha Kuasa. Jadilah satria, satria yang unggul, satria yang memperjuangkan hak-hak rakyatnya, hak untuk maju. Pasti kalau menjadi satria yang tangguh, yang memperjuangkan rakyatnya, akan diingat selamanya. Seperti Bapak Soekarno, dialah satria yang gigih, yang mau berkorban, dan dia tak mengindahkan keselamatannya sendiri. Tapi dari perjuangannya kita telah merasakannya. Jangan sekali-kali negara ini hanya dirasakan oleh oknum tertentu, tapi lihatlah bangsamu sampai ke bawah, dari petani, dari pedagang, dari pejabat, sampai dari menteri ataupun presiden. Kalau kita bersama-sama bersatu, tak merugikan salah satu pihak, pasti kita akan kuat. Merah putih akan kuat, merah putih akan berkibar. Jadilah satrio, satrio yang tak terpingit, tapi satrio yang berjuang untuk negaranya dan untuk rakyatnya. Kita hidup di sini, di bangsa ini untuk maju, untuk memajukan bangsa ini tidak terjajah, tidak terbelakang, tapi bangsa ini dibangun bersama-sama, mulai dari kalangan bawah sampai ke atas. Jangan sekali-kali yang berada di atas hanya merugikan yang di bawah, tapi juga yang di bawah harus membantu yang di atas untuk meluruskan, untuk membenarkan apapun ada pelencengan. Kita wajib sebagai bangsa Indonesia mengingatkan, memberikan wawasan. Itulah kalau kita menjadi bangsa yang maju. Bangsa ini akan lahir dan telah lahir satrio yang tangguh. Satrio yang tangguh akan lahir dari keadaan yang sangat sulit ini dan akan memperjuangkan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan tak terpecahkan. Biarpun kita bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama, tapi kita bangsa yang tak bisa terpisahkan, seperti kehendak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kali, dan para leluhur kita yang tak ingin dijajah lagi, dijajah oleh bangsa lain atau oknum tertentu di bangsa kita sendiri. Ingatlah selalu, kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang siap berkorban bila bangsa ini membutuhkan. Banyak satria, satria yang gigih, satria yang ingin memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Tapi ingatlah selalu, setiap gelap pasti ada terang, setiap negatif pasti akan dilibas oleh hal positif. Inilah bumi kita, bumi yang tak sempurna. Satrio Piningit akan muncul dan memperjuangkan perjuangan untuk rakyat kita. Setiap gerakannya akan diikuti oleh angin, oleh air, oleh api,
oleh tanah. Bahkan air akan meluap, gunung-gunung pun meletus. Itulah yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Dan anak gembala akan lahir dan telah lahir, dan dia telah berjalan tanpa kelihatan, tanpa bisa diraba. Dia akan masuk ke satria tertentu, satria yang diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Dialah si Buddha Angon yang akan memberikan penyuluhan wawasan pada bangsa ini. Dan si Buddha Angon adalah budak yang akan memberikan pengarahan. Dialah tangan panjang Yang Maha Kuasa. Dalam kurung, si Buddha Angon adalah amanah yang telah diberikan pada Yang Maha Kuasa kepada Buddha Angon. Dialah cendekiawan dari alam, cendekiawan yang telah dilahirkan dari keadaan ini, dari gemblengan, dari kesulitan, dari penganiayaan. Si Buddha Angon tetap akan berjalan dan menggiring gembala-gembalanya menuju keselamatan, menuju pencerahan, menuju kemuliaan, dan menuju cahaya yang mempersatukan Nusantara ini, bangsa Indonesia ini. Di tangannya berkibar bendera merah putih yang menjadi pusakanya, pusaka mempersatu bangsa ini, pusaka yang mempersatukan bangsa ini menjadi utuh dan rukun dan damai. Dan dialah yang akan menjadi ratu pencerah, ratu adil, ratu cahaya, ratu penyelamat untuk bangsa ini. Dan dia akan meluruskan apa saja dari gejolak, dari kemunafikan, dari negatif. Dia akan meluruskan, dan dia mempunyai 1000 gelar. Gelar yang telah diberikan semua umat di bumi ini, nama yang berbeda-beda, tapi dialah hanya satu yang menjadi utusan dari Sang Pencipta, utusan untuk penyelamatan bagi manusia yang percaya, baik di keagamaan, baik di kenegaraan, ataupun penyelamatan dan kedamaian bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.